Pengembaraan di rimba raya. Kaum Brahmana yang dulu bersama-sama Yudhistira di Indraprastha setia menyertainya dalam pengasingan di hutan. Tidak mudah mengatur dan membiayai rombongan yang sangat besar itu. Resi Lomasa menasihati Yudhistira agar memperkecil rombongannya supaya pengembaraan lebih lancar, terutama ketika berziarah ke tempat-tempat suci di hutan. Atas saran tersebut, Yudhistira memberitahu pengikut-pengikutnya bahwa mereka yang tidak biasa menghadapi kesulitan dan mengikutinya hanya karena berbela rasa, sebaiknya kembali ke negeri Astina yang diperintah Raja Dhritarashtra atau ke negeri Pancala yang diperintah Raja Drupada. Selanjutnya, Yudhistira menyerahkan sepenuhnya kepada para pengikutnya cara apa yang mereka anggap paling baik dan sesuai dengan kesanggupan mereka dalam pengembaraan dari satu tempat suci ke tempat suci lainnya di dalam hutan. Pandawa mendengar, melihat, dan mengalami berbagai keadaan dan situasi yang membuat mereka yakin bahwa masa depan mereka akan baik. Sebagai suri teladan, Resi Lomasa menceritakan kisah Resi Agastya kepada mereka. Pada suatu hari, Agastya melihat roh manusia berdiri terbalik, kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Karena anehnya, ia bertanya kepada makhluk itu dan dijawab bahwa makhluk itu adalah nenek moyangnya sendiri yang telah meninggal dunia. Ia mengalami nasib demikian karena keturunannya tidak mau kawin dan tidak punya anak yang wajib mengadakan upacara-upacara persembahan untuk roh nenek moyang. Mendengar hal itu, Agastya langsung memutuskan untuk kawin. Terkisahlah bahwa Raja Widarbha tidak punya anak. Raja itu kemudian memohon restu kepada Resi Agastya agar ia dikaruniai anak. Pada waktu memberi restu, Agastya mengucapkan kutub pastu, yaitu jika anak yang lahir perempuan, anak itu harus diserahkan kepadanya untuk dikawini. Ketika tiba waktunya, lahirlah seorang putri jelita yang kemudian diberi nama Dewi Lopamudra. Semakin dewasa, semakin sempurnalah kecantikannya. Dewi Lopamudra termasuk di kalangan para kesatria, tapi tidak seorang pun berani mendekatinya karena takut pada Resi Agastya. Pada suatu hari, Resi Agastya datang ke istana Raja Widarbha untuk menagih janjinya. Tetapi Raja Widarbha keberatan. Dia tak mau menyerahkan putrinya yang cantik itu kepada resi tua yang hidup menyendiri di dalam hutan. Raja cemas kalau kutub pastu sang resi akan menjadi kenyataan. Mengetahui kecemasan dan kesedihan orang tuanya, Dewi Lopamudra justru menyatakan keinginannya untuk kawin dengan resi itu. Setelah disepakati, perkawinan dilangsungkan sebagaimana mestinya. Sebelum memboyong istrinya ke hutan, Resi Agastya menyuruh Dewi Lopamudra untuk melepas semua perhiasannya dan mengganti pakaiannya yang mewah dan mahal. Istrinya harus bersedia hidup sederhana sesuai kebiasaan para resi yang tinggal dalam asrama di hutan. Dewi Lopamudra membagi-bagikan semua perhiasan dan pakaiannya kepada teman-teman dan para pelayannya, kemudian mengenakan pakaian dari kulit kayu. Demikianlah Resi Agastya dan Dewi Lopamudra hidup bahagia di pertapaan di hutan Ganggadwara. Mereka saling mengasihi dan selalu tampak mesra. Pada suatu hari, karena perasaan cintanya yang meluap-luap, Dewi Lopamudra tak bisa menahan perasaannya. Ia meminta kepada Resi Agastya agar sesekali mereka menikmati kemewahan. Aku ingin sekali kita tidur di tilam kerajaan yang empuk, mengenakan jubah indah dan memakai perhiasan seperti waktu aku di rumah orang tuaku. Agastya menjawab, aku tidak punya kemewahan apa-apa, karena sekarang kita hidup di hutan sebagai peminta-minta. Lopamudra menyarankan agar Agastya menggunakan kekuatan gaib yoginya untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Tetapi Agastya tidak setuju, karena kekayaan yang diperoleh dengan jalan demikian tidak akan kekal. Setelah berdebat lama, mereka sepakat untuk pergi meminta-minta
kepada raja-raja kaya dengan harapan kelak mereka bisa hidup enak. Mereka menghadap seorang raja yang terkenal kaya raya. Agastya berkata, "Tuanku Raja, aku datang untuk memohon harta. Berilah aku apa yang dapat diberikan tanpa menyebabkan kekurangan atau kehilangan bagi orang lain." Raja itu memperlihatkan catatan pendapatan kerajaan kepada Agastya dan mempersilahkan sang resi mengambil apa yang diperlukannya dan kelebihan yang ada. Ternyata Resi Agastya tahu bahwa antara pendapatan dan pengeluaran kerajaan itu tidak ada sisanya. Ia kemudian pergi meminta-minta ke negeri lain. Ternyata negeri itu mengalami kekurangan karena rajanya mengeluarkan lebih banyak uang daripada jumlah pendapatan dari upeti yang dipungut atas rakyat. Tanpa putus harapan, Raja tanpa putus harapan, Agastya pergi ke negeri-negeri lain. Di sana ia menjumpai keadaan yang tidak banyak berbeda. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Untuk mendapat sedekah dari seorang raja saja aku membuat rakyat harus memikul beban berat. Karena itu, aku akan meminta di tempat lain dengan cara lain." Demikianlah Agastya banyak mengetahui keadaan keuangan suatu kerajaan. Ia menyimpulkan bahwa menurut pekerti luhur, seorang raja tidak boleh menarik upeti dari rakyatnya secara sewenang-wenang, melebihi kebutuhan pengeluaran untuk kepentingan umum yang sebenarnya. Dan siapapun yang menerima pemberian hadiah atau sebangsanya dari hasil pungutan upeti rakyat, itu berarti dia telah menambah beban rakyat. Sungguh tidak adil. Itu sebabnya Agastya memutuskan untuk menemui raksasa Ilwala yang terkenal jahat dan kaya raya untuk mencoba meminta-minta. Mula-mula Ilwala dan Watapi, saudaranya, berniat membunuh Agastya karena mereka membenci kaum Brahmana. Selama ini mereka selalu membunuh setiap Brahmana yang datang menemui mereka. Tetapi Agastya adalah seorang Brahmana yang sakti. Ketika tahu itu, Ilwala sangat takut dan segera memenuhi permintaannya. Agastya mendapatkan apa yang diinginkan istrinya dan keduanya hidup bahagia. Demikianlah cerita Resi Lomasa kepada Yudhistira yang intinya merupakan pelajaran tentang bagaimana seharusnya mengurus harta kerajaan yang merupakan hasil pungutan upeti dari rakyat. Harta kerajaan yang digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, Resi Lomasa berkata, "Di lain pihak, sungguh salah jika kita berpikir bahwa seseorang dapat dengan mudah hidup suci sebagai Brahmacarin jika ia dibesarkan dalam lingkungan yang sama sekali tidak mengajarkan pengetahuan akan kenikmatan duniawi dan kenikmatan olah asmara." Ia melanjutkan, "Kebajikan yang dituntun oleh ketidaktahuan tidaklah meyakinkan." Resi Lomasa lalu bercerita tentang negeri Angga yang pernah mengalami bahaya kelaparan yang mengerikan. Romapada, Raja Negeri Angga, sangat cemas karena negerinya dilanda bencana alam. Panen gagal, tumbuh-tumbuhan kering, hujan tidak turun-turun, ternak mati, dan di mana-mana rakyat menderita kelaparan. Sungguh sengsara. Romapada memanggil semua Brahmana di negerinya untuk dimintai nasihat tentang cara mengatasi bencana yang mengerikan itu. Para Brahmana menyarankan agar raja memanggil Risasringga yang masih muda, putra Resi Wibankedaka yang masyhur. Resi Risasringga telah menjalani kehidupan yang suci sempurna, dan karena tapannya yang lama tanpa putus, ia sanggup memanggil hujan yang akan menyuburkan tanah. Sepanjang hidupnya, resi muda itu selalu bertapa di samping ayahnya, dan sama sekali belum pernah melihat manusia lain, laki-laki atau perempuan selain ayahnya. Bersama para nasihatnya, Romapada merundingkan cara untuk memanggil Risasringga. Atas nasihat mereka, Romapada mengumpulkan beberapa perempuan penggoda dan menugaskan mereka untuk membawa resi itu ke ibu kota Angga. Mula-mula perempuan-perempuan penggoda itu
takut kepada raja yang berkuasa, itu, dan kepada Resi Wibandaka yang sakti. Tetapi setelah diberi penjelasan, mereka menerima tugas itu dengan senang hati, karena keberhasilan mereka adalah demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, mereka membangun taman indah yang ditanami pohon-pohon rindang dan dilengkapi dengan pertapaan di tengahnya. Taman buatan itu dibangun di tepi sebuah sungai besar yang jernih airnya, yang di hulunya mengalir melewati pertapaan Resi Wiwandaka. Sebuah perahu mereka labuhkan di tepi sungai dekat pertapaan itu. Pada suatu hari, ketika Resi Wibandaka sedang pergi, salah seorang perempuan yang cantik itu mengayuh perahu dan melabuhkannya di tepi pertapaan. Ia menemui Risa Sringga sambil memberi salam sesuai adat seorang resi bila bertemu resi lainnya. Seumur hidup, Risa Sringga belum pernah melihat perempuan cantik dan bersuara merdu. Ia mengira perempuan itu seorang brahmacarin. Ia bertanya, "Rupanya engkau seorang brahmacarin yang halus dan cemerlang. Siapakah engkau? Di mana pertapaanmu? Dan ajaran suci apa yang kau pelajari? Aku menyembah kepadamu." Kemudian sesuai adat, ia menyerahkan buah-buahan sebagai persembahan kepada seorang resi yang bertamu. Perempuan itu berkata bahwa pertapaannya tak jauh dari situ, di pinggir sungai yang sama. Karena khawatir kalau Resi Wibandaka cepat kembali, perempuan itu segera mempersembahkan buah-buahan yang ranum, minum-minuman yang manis, dan kalung bunga yang harum kepada Risa Sringga. Sambil membelai dan memeluk resi itu, perempuan itu berkata bahwa begitulah yang ditradisikan bila seorang resi bertemu dengan resi lain yang seajaran. Risa Sringga tidak keberatan. Ia justru berpendapat bahwa cara itu memberinya kenikmatan yang belum pernah dirasakannya. Kesucian pikirannya ternoda. Ia tak kuasa menahan gejolak nafsunya menghadapi perempuan itu. Tanpa berpikir panjang, ia mengundang brahmacarin cantik itu untuk datang mengunjunginya. Ketika kembali, Resi Biwandaka sangat kaget melihat suasana pertapaan yang tidak seperti biasanya. Rumput dan semak-semak bunga terlihat habis diinjak-injak, sisa-sisa makanan berserakan. Wangi kalung bunga menyusupi hidungnya, dan wajah putranya tampak aneh. Ia bertanya apa yang telah terjadi. Risa Sringga bercerita bahwa ia dikunjungi seorang brahmacarin yang wujud tubuhnya luar biasa indah. Brahmacarin itu memberi salam dengan cara memeluk dan membelanya, membuat sekujur tubuhnya merasakan kenikmatan tak terkira. Dengan lugu, Risa Sringga berkata bahwa ia ingin sekali bertemu lagi dengan brahmacarin itu dan merasakan kembali kelembutan belayannya. Mendengar cerita anaknya, Resi Wibandaka langsung mengerti apa yang telah terjadi. Dalam hati, ia sangat marah, tetapi kepada putranya ia berkata, "Anakku, yang datang mengunjungimu bukanlah brahmacarin, melainkan makhluk jahat yang sangat berbahaya. Ia sengaja menipumu dan berniat menodai pertapaan kita. Jangan biarkan ia datang lagi." 3 hari 3 malam, Wibandaka berusaha mencari perempuan yang telah menggoda anaknya, tetapi sia-sia belaka. Pada kesempatan lain, ketika Resi Wibandaka sedang mengadakan perjalanan, perempuan itu datang lagi. Melihat Risa Sringga hanya sendirian, ia berlari mendekati dan tanpa menunggu-nunggu lagi mengajak resi itu pergi sebelum ayahnya kembali. Inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh perempuan-perempuan penggoda yang mengemban tugas dari Raja Romapada. Segera setelah resi muda itu masuk ke dalam perahu, sau itu diangkat dan perahu dikayuh ke hilir menuju ibu kota negeri Angga. Di sana, resi itu diterima dengan upacara kehormatan
oleh Raja Romapada dan dipersilakan beristirahat di tempat yang sudah disediakan di dalam lingkungan istana. Berkat kehadiran Risa Sringga, hujan mulai turun di wilayah Kerajaan Angga. Danau dan telaga mulai berisi air, sungai mengalir deras menyuburkan tanah, binatang mendapat makanan cukup dan pepohonan mulai bersemi kembali. Sebagai ungkapan terima kasih, Raja Romapada menyerahkan Dewi Santa putrinya untuk diperistri oleh Risa Sringga. Untuk menghindari kemukaan Resi Wibandaka, Raja Romapada mengerahkan berpuluh-puluh gembala sapi. Mereka disebar kemana-mana, terutama di sekitar jalan-jalan yang mungkin akan dilalui Resi Wibandaka. Jika bertemu dengan resi itu, mereka harus berkata bahwa mereka adalah gembala yang menggembalakan ratusan sapi milik Risa Sringga. Sementara itu, dengan perasaan cemas dan geram, Resi Wibandaka meninggalkan pertapaan untuk mencari putranya. Ia menjelajahi segala penjuru hutan, tetapi tidak juga menemukan putranya. Kemudian, ia keluar dari hutan, menjelajahi ladang-ladang dan pedesaan. Ia heran melihat puluhan gembala sedang menggembalakan sapi-sapi yang tambun dan sehat. Para gembala itu berkata bahwa sapi-sapi itu milik Risa Sringga. Karena berkali-kali mendengar jawaban yang sama di mana-mana, lambat laun amarah Wibandaka berkurang. Akhirnya, ia sampai ke ibu kota negeri Angga. Timbul rasa ingin tahunya, apakah anaknya ada di ibu kota itu. Di depan istana, tanpa disangka-sangka, ia disambut dengan upacara kebesaran. Bahkan, Raja Romapada sendiri yang mengantarkannya ke puri tempat tinggal putranya. Akhirnya, ia dapat bertemu dengan Risa Sringga yang telah menyunting Dewi Santa yang cantik. Sang resi lega dan senang setelah mengetahui bahwa putranya hidup bahagia sebagai menantu raja, dan dengan kesaktiannya, ia telah menghindarkan rakyat negeri Angga dari bencana kelaparan. Ia merestui anaknya dan berkata, "Teruslah berbuat kebajikan untuk menyenangkan hati Raja Romapada yang mencintai rakyatnya. Setelah engkau punya anak laki-laki, kembalilah ke dalam hutan dan temani ayahmu." Resi muda itu menaati perintah ayahnya. Resi Lomasa mengakhiri ceritanya dengan kata-kata demikian. Seperti halnya Damayanti dan Nala, Sita dan Rama, Arundhati dan Wasista, Lopamudra dan Agastya, Santa dan Risa Sringga, engkau dan Draupadi pun ditakdirkan untuk hidup mengembara di dalam hutan selama waktu yang telah ditentukan. Hiduplah dengan penuh cinta kasih, saling menyayangi, dan selalu menjalankan dharma. Tempat ini adalah bekas pertapaan Risa Sringga. Mandilah dalam kolam ini dan sucikan dirimu. Mengikuti anjuran Resi Lomasa, Pandawa mandi dan menyucikan diri dalam kolam itu. Setelah membersihkan dan merapikan diri, mereka bersembahyang memuja Dewata. Dalam pengembaraannya, Pandawa sampai ke pertapaan Resi Rabia di tepi sungai Gangga. Mereka berhenti, membersihkan diri, dan melakukan upacara pemujaan, lalu beristirahat. Resi Lomasa bercerita tentang riwayat pertapaan itu. Yawakida, anak seorang resi, menemui ajalnya di sini. Beginilah kisah hidupnya. Resi Raibia dan Resi Bharadwaja adalah dua brahmana yang bersahabat dan pertapaannya berdampingan. Raibia mempunyai dua anak laki-laki, namanya Parawasu dan Arwawasu, sedangkan Bharadwaja punya satu anak laki-laki, namanya Yawakida. Kedua anak Raibia mempelajari kitab-kitab suci Weda dengan sungguh-sungguh hingga mereka menjadi orang suci yang termasyhur. Melihat itu, Yawakida iri dan benci kepada mereka.
Ia tidak mematuhi nasihat ayahnya untuk melampiaskan rasa iri dan kebencian hatinya. Ia menyiksa diri dengan bersamadi dan bertapa berbulan-bulan tanpa makan tanpa minum. Ia ingin mendapat karunia kesaktian. Mengetahui itu, Batara Indra merasa iba. Ia mendatangi Yawakida. Batara Indra menasihati Yawakida agar tidak menyiksa diri seperti itu. Yawakida menjawab, "Aku ingin menguasai kitab-kitab suci Weda melebihi mereka yang telah mempelajarinya. Aku ingin menjadi maha guru tentang kitab-kitab suci itu. Sebab itu, aku lakukan semua ini agar cita-citaku lekas tercapai. Bagiku, belajar dari seorang guru membutuhkan waktu lama. Aku rajin berpuasa dan bersamadi agar pengetahuan itu langsung kuterima tanpa perlu berguru. Restuilah aku." Batara Indra tersenyum seraya berkata, "Wahai Brahmana, engkau berada di jalan yang salah. Pulanglah engkau, carilah seorang guru yang baik dan pelajarilah kitab-kitab Weda darinya. Menyiksa diri bukan cara benar untuk belajar. Cara belajar yang benar adalah dengan bertekun mempelajari sesuatu." Setelah berkata demikian, Batara Indra menghilang. Yawakida tidak mengindahkan nasihat itu. Ia terus menyiksa diri. Batara Indra muncul lagi, memberinya peringatan. "Engkau memilih jalan salah untuk memperoleh ilmu. Untuk memperoleh ilmu, satu-satunya jalan adalah belajar. Ayahmu mempelajari kitab-kitab suci Weda dengan sabar dan berhasil. Yakinlah, kau pun pasti bisa. Berhentilah menyiksa dirimu." Yawakida tetap tidak mengindahkan nasihat Batara Indra. Malahan ia berkata, jika puasa dan samadinya tidak dikabulkan, ia akan memotong jari kaki dan tangannya untuk dijadikan sesaji dalam upacara persembahyangan. Pada suatu hari, ketika hendak menyucikan diri di sungai Gangga sebelum mulai bersamadi, ia melihat seorang lelaki tua sedang bekerja keras melemparkan pasir ke dalam sungai dengan kedua tangannya. Yawakida bertanya, "Wahai Pak Tua, apa yang sedang kau kerjakan?" Lelaki tua itu menjawab, "Aku ingin membendung sungai ini. Jika aku bisa membangun bendungan dengan cara ini, orang akan menyeberangi sungai ini dengan mudah. Tahukah engkau bahwa tidak mudah menyeberangi sungai Gangga? Bukankah membuat bendungan suatu pekerjaan yang mulia?" Yawakida tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Ia berkata, "Rupanya engkau sudah gila. Engkau pikir dengan melempar-lemparkan pasir dengan kedua tanganmu yang rapuh, engkau akan bisa membendung arus sungai yang perkasa ini? Bangkitlah dan carilah pekerjaan yang lebih berguna." Orang tua itu menjawab, "Apakah pekerjaanku ini lebih gila daripada pekerjaan perbuatanmu menyiksa diri karena ingin menguasai kitab-kitab suci Weda tanpa berguru? Bukankah engkau enggan belajar dengan sabar dan tekun?" Maka tahulah Yawakida bahwa orang tua itu tak lain adalah Batara Indra. Ia segera menjatuhkan diri, bersujud dan memohon agar Batara Indra berkenan menganugerahkan pastu kepadanya. Batara Indra mengabulkan permintaannya dengan syarat Yawakida harus mempelajari kitab-kitab suci Weda sebagaimana mestinya. Sejak itu, Yawakida mempelajari kitab-kitab suci Weda dengan sungguh-sungguh dan berhasil menguasainya dalam waktu singkat. Sayangnya, ia berjiwa lemah. Ia mengira kemampuannya mempelajari kitab-kitab Weda dengan cepat itu bukan karena pertolongan gurunya, melainkan karena aduga pastu Batara Indra. Ia menjadi sombong. Resi Bharadwaja, ayahnya, yang mengetahui hal itu segera menasihatinya. "Jangan biarkan dirimu terjebak dalam perangkap iri dan tinggi hati. Usahakan membatasi diri. Jangan melampaui batas-batas kesopanan. Jangan bersikap congkak terhadap orang yang lebih tua seperti Resi Raibia. Musim semi tiba. Pohon-pohon bertunas. Bunga-bunga mekar semerbak wangi. Hamparan padang rumput terlihat hijau segar. Kemana mata memandang, yang tampak adalah keindahan. Binatang-binatang di hutan, burung-burung di angkasa, ikan di sungai dan telaga, semua gembira menyambut datangnya musim semi yang gemilang. Pada suasana yang indah itu,
istri para wasu yang cantik dan muda belia berjalan-jalan di luar pertapaan sambil memetik bunga-bunga dan bersenandung merdu. Di tengah keindahan alam, kecantikannya semakin tampak cemerlang. Yawakida yang kebetulan lewat di situ melihatnya dan terpikat oleh kecantikannya. Ia berhenti dan memandangi wanita itu dengan penuh gairah. Lama-lama ia tak dapat menahan gejolak birahinya. Disambarnya putri itu, lalu seretnya ke balik semak-semak. Di sana, dengan kasar ia melampiaskan nafsunya sepuas-puasnya. Resi Raibia yang baru kembali ke pertapaan melihat menantunya menangis terseduh-seduh. Setelah mengetahui apa yang terjadi, resi tua itu marah. Dicabutnya sehelai rambut dari kepalanya, lalu dipakai dalam api pemujaan sambil mengucapkan mantra. Seketika itu juga, dari rambut yang terbakar itu, muncul makhluk halus berwujud seorang gadis cantik. Kemudian ia mencabut dan membakar sehelai rambut lagi. Setelah mengucapkan mantra, muncullah makhluk halus berwujud raksasa perkasa bersenjata lembing. Resi Raibia memerintahkan kedua makhluk halus itu untuk membunuh Yawakida. Keesokan harinya, ketika sedang mengisi kendinya dengan air, Yawakida melihat seorang gadis cantik tiba-tiba muncul di hadapannya. Gerak-geriknya sungguh menawan hati. Ia terlengah sesaat dan secepat kilat makhluk cantik itu merampas kendinya yang sudah diisi air untuk mencucikan diri. Yawakida beranjak hendak mengejarnya, tetapi dihalangi oleh raksasa perkasa bersenjata lembing. Yawakida sangat ketakutan, sadar bahwa ia tak bisa mengucapkan mantra sebelum menyucikan diri. Yawakida lari ke tepi telaga, tetapi telaga itu kering. Ia lari ke tepi sungai, tetapi sungai itu juga kering. Ia terus berlari mencari air. Kemanapun ia berlari, raksasa itu terus mengejarnya. Akhirnya ia tidak bisa berlari lagi. Tubuhnya yang letih jatuh terguling di tanah. Raksasa itu mendekat dan menancapkan lembingnya. Tamatlah riwayat Yawakida. Barat wajah mengetahui hal itu. Ia sedih dan marah karena kematian putranya. Dalam keadaan marah, ia melancarkan kutuk pastu ke arah Resi Bia. Kelak, resi itu akan mati di tangan salah satu anaknya. Tetapi setelah mengucapkan mantranya, Resi Barat wajah sadar. Ia sadar putranya memang bersalah. Akhirnya dalam upacara pembakaran mayat putranya, Barat wajah turun ke dalam api dan musnah bersama anaknya. Demikianlah roh Yawakida dan Barat wajah bersama-sama kembali ke alam baka yang tenang dan damai. Resi Lomasa berkata, inilah bekas pertapaan Resi Raibia yang kuceritakan tadi. Wahai Yudhistira, dari sini naiklah ke gunung. Bila engkau telah sampai ke puncaknya, segala mendung yang menutupi hidupmu akan lenyap. Gunung itu adalah gunung suci. Amarah dan nafsumu akan tercuci bersih jika engkau mandi di sungai ini. Mandilah dan sucikan dirimu. Demikianlah Resi Lomasa menutup kisahnya tentang puasa dan samadhi yang tidak berguna karena didasari niat untuk mencapai tujuan yang tidak pantas. Kemudian Resi Lomasa melanjutkan ceritanya. Dalam soal keagamaan, Raja Prihadyumna adalah pengikut setia Resi Raibia. Pada suatu hari, ia ingin mengadakan upacara persembahyangan untuk memohon kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Ia meminta Resi Raibia agar mengirimkan para wasu dan arwah wasu ke istana untuk memimpin upacara tersebut. Permintaan itu dikabulkan dan Resi Raibia memberi petunjuk seperlunya kepada kedua putranya. Ketika persiapan sedang dikerjakan, malam harinya para wasu kembali ke pertapaan hendak menemani istrinya yang menginap di rumah ayahnya. Saat itu tengah malam, suasana gelap. Tiba-tiba ia melihat satu sosok berjalan membungkuk-bungkuk di tepi mata air, seakan-akan sedang mengintai mangsa. Tanpa berpikir panjang atau melihat lebih jelas, ia membidikkan lembingnya dan melemparkannya ke arah sosok itu. Kap! Tepat mengenai sasaran. Sesaat kemudian, terdengar teriakan mengaduh. Ia mendekat dan alangkah terkejutnya para wasu ketika sosok yang diserangnya ternyata ayahnya sendiri. Ketika itu, ayahnya mengenakan pakaian dari kulit menjangan. Ia pergi ke mata air
malam-malam untuk menimba air. Sebelum meninggal, Resi Raibia sempat menceritakan kutuk pastu yang dilancarkan Resi Bharadwaja kepadanya. Para wasu segera menemui arwah wasu dan menceritakan peristiwa itu. Ia berkata, kejadian ini hendaknya jangan sampai menghalangi upacara persembahyangan. Lakukan upacara pembakaran jenazah atas namaku sebagai pengganti dosa yang telah kuperbuat tanpa sengaja. Pengampunan bagi dosa-dosa yang dilakukan tanpa sengaja adalah dibenarkan. Sementara engkau menggantikan aku dan memohon apapun untuk dosaku kepada ayah, aku akan memimpin upacara permohonan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat negeri ini tanpa perlu kau bantu. Tetapi engkau takkan bisa memimpin upacara itu sendiri tanpa bantuanku. Arwah Wasu yang suci dan berbudi luhur menuruti kata saudaranya. Ia melakukan upacara pembakaran jenazah ayahnya, bersembahyang atas nama saudaranya, dan melakukan tapa untuk menyucikan diri atas namanya sendiri dan saudaranya para wasu. Setelah upacara selesai, ia menyusul saudaranya ke istana Raja Brihadiumna. Tetapi para wasu terkutuk oleh dosanya sendiri. Ternyata ia mempunyai maksud jahat dan pertimbangan lain. Ia lupa bahwa dosa tidak bisa ditebus oleh orang lain. Mewakilkan penebusan dosa kepada orang lain sama dengan menyuruh orang lain memikul dosa kita, dan itu berarti menambah dosanya sendiri. Melihat saudaranya yang lebih suci, bijaksana dan berbudi luhur memasuki ruangan upacara, para wasu mengucapkan penghinaan dan menuduh saudaranya telah membunuh seorang Brahmana. Katanya lantang, seorang pembunuh tidak boleh dibiarkan masuk agar tidak mengotori ruangan suci ini. Kepada para pengawal kerajaan, para wasu meminta agar saudaranya diusir keluar istana dengan alasan istana tak boleh dikotori oleh orang yang membawa dosa sebagai pembunuh seorang Brahmana. Arwah wasu menolak tuduhan itu dan berkata bahwa sesungguhnya para wasu yang melakukan dosa itu tanpa sengaja. Ia juga berkata bahwa dirinya telah melakukan upacara penebusan atas nama saudaranya, tetapi tidak seorang pun mempercayai kata-katanya. Penyangkalannya itu justru memperburuk kesan orang akan dirinya. Atas perintah raja, ia diusir dengan kasar. Arwah wasu yang dituduh membunuh ayahnya dan memberikan keterangan palsu kembali ke dalam hutan dengan perasaan putus asa. Tidak adakah keadilan di dunia ini? Kemudian dengan tekad yang bulat, ia melakukan tapa brata yang seberat-beratnya. Dalam tapa brata, ia berusaha menyucikan pikirannya dari segala macam kejahatan dan memohon kepada Yang Maha Kuasa agar jalan ayahnya dilapangkan di alam baka, terbebas dari belenggu karma, dan pada gilirannya kembali manunggal dengan Yang Widi, Yang Maha Kuasa. Kecuali itu, dia mohon agar para wasu saudaranya dibebaskan dari kejahatan dan dosa yang telah dilakukannya. Resi Lomasa menutup kisah itu dengan berkata kepada Yudhistira, arwah wasu dan para wasu adalah dua Brahmana muda yang pandai dan terpelajar. Tetapi untuk bisa berbuat kebajikan dan mempunyai budi luhur, orang harus berusaha selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Pengetahuan tentang baik buruk harus benar-benar meresap dalam jiwa seseorang dan tercermin dalam perbuatannya sehari-hari. Hanya dengan jalan demikian, seseorang dapat disebut bijaksana dan berbudi luhur. Pengetahuan yang kita peroleh hanya merupakan keterangan yang akan menimbuni pikiran kita dan membuat kita tidak bijaksana. Semua itu ibarat pakaian luar yang diperlihatkan kepada orang lain, tetapi sesungguhnya bukan bagian dari diri kita. Pandawa terus mengembara di dalam hutan, mengunjungi tempat-tempat suci, pertapaan dan bekas pertapaan. Pada suatu hari, mereka sampai di pertapaan Resi Udalaka. Menurut Resi Lomasa, Resi Udalaka adalah seorang mahaguru, ahli kitab-kitab Weda dan mendalami falsafah Vedanta. Pengikut dan muridnya banyak sekali. Salah satu di antara mereka bernama Kagola. Kagola adalah orang suci dan teguh imannya, tetapi kurang cerdas. Ia sering ditertawakan
dan dipermainkan teman-temannya. Walaupun agak bodoh, Maha Gurunya tidak pernah putus asa dalam mendidiknya. Resi Udalaka tertarik pada keluhuran budi dan tabiat Kogala yang baik dan jujur. Ia berharap bisa menikahkan Sujata, putrinya, dengan Kagola jika putrinya itu sudah dewasa. Resi Lomasa melanjutkan, Sujata dan Kagola dianugerahkan seorang anak laki-laki yang cerdas seperti kakeknya, Resi Udalaka. Sejak kecil, anak itu telah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa. Sayangnya, anak itu bongkok dan badannya benjol-benjol. Ada 8 benjolan di tubuhnya. Konon, benjolan itu muncul karena Kagola salah mengucapkan mantra ketika anaknya masih dalam kandungan. Mendengar mantra yang salah, anak itu meronta-ronta. Kesalahan itu diulang sampai 8 kali. Akibatnya, bayi itu terlahir bongkok. Bayi itu kemudian dinamai Astawaka, artinya 8 benjolan. Pada satu hari, Kagola mengikuti lomba penafsiran Vedanta. Dalam perlombaan itu, ia berhadapan dengan Wandi, seorang ahli tafsir dari negeri Mithila. Dalam acara perdebatan, ternyata Kagola tidak dapat menandingi Wandi. Karena malu, ia bunuh diri dengan menceburkan diri ke laut. Kelak, kekalahan Kagola akan ditebus oleh anaknya. Astawakra tumbuh makin besar. Tubuhnya cacat, tetapi pikirannya cerdas luar biasa. Ia diasuh oleh Resi Udalaka, kakeknya. Waktu umurnya 12 tahun, ia sudah tamat mempelajari kitab-kitab suci Weda dan tafsir Vedanta. Pada suatu hari, ia mendengar berita bahwa Janaka, Raja Negeri Mithila, akan mengadakan upacara besar. Dalam rangkaian upacara itu akan diadakan acara mahabebasan, yaitu lomba membaca dan menafsirkan kitab-kitab sastra. Para maha guru, ahli-ahli pikir, dan ahli-ahli tafsir terkenal akan datang dari mana-mana. Astawakra ingin sekali ikut berlomba, maka pergilah ia ke negeri Mithila, diantarkan pamannya Swetaketu yang sedikit lebih tua darinya. Dalam perjalanan menuju negeri Mithila, mereka berpapasan dengan rombongan raja. Pengawal-pengawal raja memerintahkan agar orang-orang minggir, tetapi Astawakra malah berkata dengan berani, "Wahai pengawal kerajaan yang budiman, seorang raja yang adil dan bijaksana akan memberi jalan kepada orang buta, orang cacat, para wanita, pembawa beban berat, dan para brahmana, seperti diajarkan dalam kitab-kitab suci Weda." Mendengar kata-kata luhur itu, raja menasihati para pengawalnya. Apa kata Brahmana itu benar, api adalah api, kecil atau besar, tetap punya kekuatan untuk membakar. Tatkala Astawakra dan Swetaketu hendak memasuki ruangan upacara, mereka ditahan oleh penjaga pintu. Karena anak-anak yang belum cukup umur dilarang masuk. Hanya mereka yang benar-benar ahli kitab suci Weda diperbolehkan masuk. Astawakra berkata, "Kami bukan anak-anak lagi. Kami telah bersumpah menjadi Brahmana dan telah mempelajari kitab-kitab suci Weda. Mereka yang telah mendalami tafsir Vedanta tidak akan menilai seseorang dari umur dan wajahnya." Penjaga pintu itu membentak karena menganggap Astawakra masih bocah dan omong besar. Tetapi si bongkok Astawakra melawan. "Maksudmu, badanku ini bogel seperti dabu tua yang tak ada isinya. Tinggi badan bukan ukuran untuk menilai dalamnya pengetahuan seseorang. Begitu pula usia. Biarkan aku masuk." Tetapi penjaga pintu itu tetap melarang Astawakra untuk masuk. Mereka berbantah sengit. Rambut beruban bukan bercerminan kematangan jiwa seseorang. Orang yang betul-betul matang jiwanya adalah orang yang telah mempelajari dan memahami Weda dan tafsir Vedanta, menguasai seluruh isinya, dan meresapi inti ajarannya. "Aku datang untuk menantang Wandi, sang ahli tafsir," kata Astawakra. Kebetulan saat itu Raja Janaka lewat dan mendengar perdebatan itu. Raja mengenali si bongkok dan bertanya, "Tahukah engkau bahwa Wandi, sang ahli pikir dan ahli tafsir, telah mengalahkan banyak ahli dan maha guru di masa lampau?" Di akhir perdebatan, mereka yang kalah menanggung malu. Ada yang merejukan diri ke laut karena tak tahan menanggung malu.
apakah itu tidak mengejutkan hatimu? Masih beranikah engkau mengikuti lomba ini? Astawakra menjawab, Wandi si ahli tafsir belum pernah menghadapi orang seperti aku. Ia menjadi sombong karena dapat dengan mudah mengalahkan orang-orang lain. Aku datang ke sini untuk membayar kekalahan ayahku. Riwayatnya ku dengar dari ibuku. Aku yakin Wandi pasti dapat kukalahkan. Izinkan kami masuk dan menemuinya. Kemudian Astawakra menemui Wandi yang menjadi kebanggaan negeri Mithila. Perlombaan dimulai. Mereka berdebat tentang hal yang paling muskil yang sudah ditentukan sebelumnya. Perdebatan berlangsung seru, masing-masing mempertahankan pandangannya. Di akhir lomba, para ahli tafsir memutuskan bahwa kemenangan ada di tangan Astawakra. Wandi menderita kekalahan. Wandi menyembah Astawakra, kemudian pergi ke laut untuk menyerahkan diri kepada Baruna, sang dewa laut yang menguasai seluruh perairan dunia. Resi Lomasa berkata kepada Yudhistira, seorang anak tidak perlu sama dengan ayahnya. Seorang anak yang lemah raganya bisa saja mempunyai anak yang kuat dan perkasa. Seorang ayah yang dungu bisa saja mempunyai anak yang cerdas. Sungguh keliru menilai kebesaran seseorang dari tinggi badan dan lanjut umurnya. Kenyataan luar dapat menipu seperti halnya Keagola dan Astawakra. Dalam perjalanan berikutnya, Resi Lomasa bercerita tentang kisah cinta dan kesetiaan Sawitri kepada suaminya. Terkisahlah bahwa Raja Aswapati punya seorang putri yang cantik dan baik hati bernama Sawitri. Nama itu sesuai dengan nama suatu nyanyian suci untuk upacara pemujaan. Setelah Sawitri cukup dewasa, Raja Aswapati membebaskan putrinya untuk memilih sendiri calon suaminya. Sawitri senang karena maksud baik ayahnya. Setelah mendapat restu ayahnya, ia melakukan perjalanan ke negeri jauh, naik kereta emas didampingi seorang penasihat tua kepercayaan ayahnya dan sejumlah pengawal. Dalam perjalanan itu, ia singgah di berbagai negeri dan kerajaan. Sayangnya, setelah melihat banyak pangeran dan pemuda bangsawan, hati Sawitri tetap dingin. Tidak seorang pun membuatnya terpikat. Pada suatu hari, rombongan Sawitri sampai ke sebuah pertapaan di tepi hutan. Pertapaan itu milik Raja Dyumatsena yang telah ditaklukkan musuh dan kehilangan kerajaannya. Kekalahan berat itu menyebabkan ia lekas menjadi tua dan buta. Ia mengundurkan diri dari keramaian hidup di ibu kota, pergi ke hutan, lalu menjalankan tapa brata ditemani istrinya dan putranya yang bernama Satyawan. Ia sendiri yang membangun pertapaan itu. Sawitri bertemu dengan Satyawan di dalam hutan. Hatinya langsung terpikat melihat pemuda itu, anak raja yang menjadi pertapa. Beberapa waktu kemudian, setelah kembali ke istana, Sawitri menghadap ayahnya untuk menceritakan pengalamannya. Raja Aswapati bertanya, anakku Sawitri, ceritakanlah, siapa pemuda yang telah menawan hatimu? Sawitri menjawab dengan tersipu-sipu, baiklah ayahanda, ia putra Raja Dyumatsena yang telah kehilangan kekuasaan dan kerajaannya dan kini hidup sebagai pertapa di hutan. Pemuda itu, raja membantu ayah ibunya mengumpulkan umbi-umbian, daun-daunan dan buah-buahan untuk dimakan. Setelah mendengar cerita putrinya, Raja Aswapati meminta nasihat kepada Resi Narada. Resi itu berkata bahwa pilihan Sawitri membawa firasat yang menyedihkan. Katanya 12 bulan dari sekarang anak muda itu akan meninggal dunia. Mendengar firasat buruk yang disampaikan Resi Narada, Aswapati segera menemui anak yang berkata, anakku Sawitri, anak muda itu akan menemui ajalnya 12 bulan dari sekarang. Jika kau menikah dengannya, engkau akan segera menjadi janda. Pikirkanlah masak-masak, batalkan pilihanmu anakku sayang. Aku tidak tega melihat engkau menjadi janda dalam waktu begitu singkat. Dalam hati mantap, Sawitri menjawab, jangan ayahanda risaukan hal itu.
Jangan pula ayahanda berharap aku mau kawin dengan orang lain dan mengorbankan pengabdian serta cintaku yang telah kuserahkan kepada Setiawan. Dialah pemuda pilihanku. Dalam hidup ini, seorang perempuan hanya dipilih dan memilih sekali. Aku sudah menentukan pilihanku, aku tidak akan mengingkarinya. Melihat kemantapan putrinya sebagai ayah, Raja Aswapati tak dapat berbuat apa-apa kecuali menikahkannya dengan pemuda pilihannya. Setelah upacara perkawinan usai, Sawitri mengikuti Satyawan masuk ke hutan untuk mengabdi pada mertuanya yang buta dan sudah tua. Sawitri tahu bahwa malapetaka akan menimpa suaminya, tetapi ia tidak berkata apa-apa kepada Satyawan. Dengan tulus ikhlas dan rajin, setiap hari Sawitri ikut suaminya menjelajahi hutan untuk mengumpulkan umbi-umbian, daun-daunan, dan buah-buahan untuk orang tua mereka. Demikianlah kehidupan mereka setiap hari. Menjelang hari yang telah diramalkan itu, Sawitri tekun berpuasa dan bersamadi. Ia melewatkan malam tanpa tidur. Sambil berurai air mata, ia bersujud memohon karunia kekuatan dari Dewata. Pada hari terakhir hidup suaminya, sedikit pun Sawitri tidak bisa mengalihkan pandangannya dari suaminya. Hari itu, seperti biasa, mereka pergi mengumpulkan umbi-umbian, daun-daunan dan buah-buahan. Tiba-tiba Satyawan mengeluh dan berkata kepada Sawitri, "Kepalaku pening, panca indraku serasa berpusing, pandanganku kabur. Wahai Sawitri, kantuk yang luar biasa memberatkan langkahku. Biarlah aku berhenti dan beristirahat sesaat." Sawitri cemas karena tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia terus berusaha menenangkan suaminya. Katanya, "Suamiku, jantung hatiku, baringkanlah kepalamu di pangkuanku." Sesaat setelah Satyawan membaringkan kepalanya di pangkuan Sawitri, ia tertidur. Mula-mula, badan dan kepalanya terasa bagai terbakar api. Kemudian rasa panas itu berangsur reda dan berubah menjadi dingin. Sawitri memeluk suaminya yang tak sadarkan diri sambil menangis terseduh-seduh. Di tengah hutan yang sunyi, Sawitri memeluk Satyawan. Roh-roh kematian berdatangan hendak mencabut nyawa Satyawan, tetapi berkat lingkaran api gaib yang mengelilingi Satyawan dan Sawitri, makhluk-makhluk pencabut nyawa itu tidak berani mendekat. Mereka berbalik dan pergi menghadap Batara Yama, Dewa Kematian, untuk melaporkan bahwa mereka gagal mencabut nyawa Satyawan. Batara Yama, Dewa Kematian, datang sendiri untuk mencabut nyawa Satyawan. Kepada Sawitri ia berkata, "Anakku, lepaskan raga yang telah mati itu. Ketahuilah, kematian pasti dialami semua makhluk hidup. Aku ini makhluk hidup yang mati pertama kali di dunia ini. Sejak itu, setiap makhluk hidup harus mati. Mati adalah batas akhir hidup makhluk hidup." Mendengar sabda sang Dewa Kematian, Sawitri rela melepaskan tubuh Satyawan yang sudah tidak bernyawa. Setelah mengambil nyawa Satyawan, Batara Yama pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi setiap kali melangkah maju, ia mendengar langkah orang mengikutinya dari belakang. Ia menoleh, dilihatnya Sawitri mengikutinya. Ia berkata, "Wahai anakku Sawitri, kenapa engkau mengikuti aku? Sudah ditakdirkan setiap manusia pasti mati." "Aku tidak mengikuti engkau, Dewata," jawab Sawitri. "Memang sudah suratan bagi kaum wanita. Ia akan ikut kemanapun cintanya membawanya. Dan hukum alam yang abadi tidak akan memisahkan laki-laki dari istrinya yang mencintainya dengan setia." Batara Yama berkata lagi, "Anakku, mintalah anugerah apa saja, kecuali jiwa suamimu." Sawitri menjawab, "Kalau demikian, aku mohon agar mertuaku yang buta dapat melihat lagi dan hidup bahagia." "Permohonanmu kukabulkan, anakku yang patuh dan setia," kata Batara Yama, lalu meneruskan perjalanan membawa nyawa Satyawan. Tetapi kembali ia mendengar langkah-langkah kaki mengikutinya.
Ia menoleh dan melihat Sawitri. "Anakku Sawitri, mengapa engkau masih juga mengikuti aku?" tanyanya. "Ya Dewata, aku tidak bisa berbuat lain selain ini. Aku sudah mencoba untuk pulang, tetapi jiwa dan ragaku selalu mengikuti suamiku. Jiwa suamiku telah kau ambil, tetapi jiwaku selalu mengikutinya. Oh Batara Yama, cabutlah juga jiwa dari ragaku ini, bawa jiwaku bersama jiwa suamiku." Demikian jawab Sawitri. "Sawitri yang setia dan berbudi, peganglah kata-kataku, mintalah anugerah lagi, tetapi jangan jiwa suamimu," kata Dewa Kematian. "Kalau begitu, aku mohon agar kekayaan dan kerajaan mertuaku dikembalikan kepadanya. Anakku yang penuh kasih dan cinta, permintaanmu kukabulkan. Pulanglah, sebab manusia yang hidup tidak mungkin terus mengikuti Dewa Kematian," kata Batara Yama, lalu meneruskan perjalanannya. Tetapi Sawitri yang setia tetap mengikuti suaminya yang telah mati. Batara Yama menoleh lagi dan berkata, "Sawitri yang berhati luhur, jangan ikuti cintamu yang sia-sia." Sawitri menjawab, "Aku tidak dapat memilih jalan lain kecuali mengikuti engkau yang telah mengambil jiwa suamiku tercinta." "Baiklah Sawitri, andai kata suamimu orang terkutuk penuh dosa dan harus ke neraka, apakah engkau akan mengikutinya ke neraka?" tanya Dewa Kematian. "Dengan senang hati akan kuikuti dia, hidup atau mati, ke surga atau ke neraka." Demikian jawab Sawitri. "Anakku, engkau kurestui. Peganglah kata-kataku ini. Mintalah anugerah sekali lagi, tetapi ingat, yang sudah mati tak bisa dihidupkan lagi," kata Batara Yama. "Kalau demikian, aku mohon, berilah mertuaku seorang putra yang akan meneruskan kelangsungan kerajaannya. Izinkan kerajaannya diwarisi oleh anak satiawan," kata Sawitri. Batara Yama tersenyum mendengar permintaan Sawitri. Ia berkata, "Anakku, engkau akan memperoleh segala keinginanmu. Terimalah jiwa suamimu. Ia akan hidup kembali. Ia akan menjadi ayah, dan anak-anakmu kelak akan memerintah kerajaan kakeknya. Telah terbukti, cinta dapat mengalahkan kematian. Tak ada perempuan yang mencintai suaminya seperti engkau mencintai suamimu. Cintamu yang tulus dan sangat besar telah mengalahkan maut. Bahkan aku, sang Dewa Kematian, tidak berdaya melawan kekuatan cinta sejati yang bertakhta dalam jiwamu." Demikianlah Resi Lomasa menceritakan riwayat Sawitri kepada Yudhistira dalam salah satu perjalanan ziarahnya di dalam hutan. Sang Resi menekankan bahwa cinta dan kesetiaan seorang istri adalah harta paling berharga yang bisa dimiliki seorang lelaki.